Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng kita Bonki Galeri ya. Saya susah ngelihat kamera karena di dekat sebelah saya ini pohon yang maco banget ya. Ini rencana kita mau lakukan maintenance. Oke, jadi pohon ini kita tanam dari tahun 2016 dari cangkok angin ya. Percabangan cabang 5 ada dilanjutkan dengan penempelan dengan menggunakan media yang lumayan subur atau subur banget. Jadi sejarah dari fikus-fikus yang sebelumnya biasanya kan puluhan tahun, belasan tahun. Tapi kalau ini 2016. Jadi saya kemarin spill fikus mikrokarpa atau jenis fikus yang lama proses pembuatannya sama yang ini sangat berbeda. Itu karena faktor media tanam yang oke banget. Jadi sebelum kita cerita-cerita atau kita lanjutkan cerita kita langsung lakukan maintenance aja ya. Jadi ini kita langsung bikin satu arah dulu agar terlihat ininya. Pohon subur itu terlihat dari warna ya, dari warnanya sangat hijau banget. Nah ini kayaknya kita buang, tapi nanti kita pruning dulu, buka agar terlihat flow-nya ya. Jadi lokasi ground yang ini lebih dominan ficus mikrokarpa atau ficus jenis ficus ya. Biar barat medianya tegas. Oke sahabat Bonki Galeri, jadi ini udah saya lakukan pruning tipis-tipis agar flow-nya terlihat. Itu menjadi alasan buat kita lakukan pemotongan, flow terlihat jadi biar aman saat kita motong. Ini tips yang paling penting ya. Jadi kalau kita mau lakukan cutting pada pohon ficus mikrokarpa atau kimeng, ya sejenis ficus ya, disarankan untuk melakukan dulu penyuburan pada pohon, baru melakukan cutting. Saat cutting juga jangan motong cuma satu-satu area. Jadi hampir seluruh cabang itu harus kita lakukan pruning, pemangkasan. Ini pun masih kurang sih sebenarnya. Agar nanti saat kita potong, contohnya seperti ini ya. Ini saya potong area belakang nih. Jadi kondisi saat dipotong harus subur seperti ini. Mancing mata tunasnya agar cepat keluar. Ini kita langsung sambil ngobrol ya, sahabat Bonki Galeri. Ini kita lakukan cutting. Ini area depan. Sorry, saya membelakangi kamera sedikit ya. Oke, untuk cabang bagian depan area sini ini kita fokus ke satu titik. Ini masih ada satu mata tunas area sini ya. Ini kita pertahankan, ini kita potong. Terus ini juga. Jadi ini sebenarnya nanti yang kita pakai lebih mundur ke belakang lagi ya, agar mancing mata tunas, baru kita perapian kalau tunasnya udah muncul ya. Nih juga kita cutting area belakang. Oke, kalau ini nggak kita pakai ya, jadi kita
buang. Ini kembali ke nol kayak di ini ya, pom bensin. Ini juga. Ini kita ambil satu mata tunas dulu. Ini juga hampir rata-rata kita lakukan fresh ya, karena emang udah saatnya ya. Ini juga potong biar dia fokus ke area yang sini ya. Jadi pembesaran ini kan pecahan dari cabang yang ini, biar fokus ke sini, makanya ini kita potong. Ini juga biar fokus ke kiri dan kanan. Nih. Ini kita buang aja lah, biar bisa nerus. Bukan buang aja, yang emang udah berani buat dipotong ya. Ini kayaknya juga kita. Ini saya potong miring karena ada mata tunas yang harus kita pertahankan di area bawah ya. Ini juga kita potong. Oke, ini udah berani juga kita potong ya. Ini juga harus kita potong ya. Oke. Oke, sahabat Bonki Galeri, karena matahari udah hampir tenggelam, sambil pohon tadi diberesin, ini kita review ada anting putri, Waractia religiosa. Jadi pohon ini 1 tahun yang lalu ini nggak apa ya, nggak benar-benar nggak disayang ya, tangkringan ayam. Jadi pohon tangkringan ayam, 1 tahun kemudian udah rangkanya udah cukup. Ini jadi di tahun ini ya, hitungan bulan semua ya, udah enak dipandang. Jadi sebenarnya pohon itu nggak ada yang nggak baik ya, cuma tergantung dapat sentuhan atau enggak. Ini Waractia religiosa, ini juga bahan. Kalau bahan biasa sih kita nggak, di lokasi ground yang utama kita juga ada ya. Ini twin ya, pohon twin. Dari sebelah sini Om Anggi mukanya. Nih, jadi proses ke rangkah juga. Ini ada Waractia religiosa lagi. Bahan ya, emang semua yang di namanya ground itu rata-rata bahan ya, belum naik pot. Nih, saya punya Boxus andalan ya. Ini kemarin sempat turun di Pamnas ya. Turun di Pamnas, kalau nggak salah Pratama udah ini. Udah Pratama, jadi ini kondisi Boxus 1. Ini juga Boxus lagi. Tapi buat cantik-cantikan ya. Oke, ini ada Ficus microcarpa style kereta kencana atau informal ya. Sebelah sini juga ada. Jadi memang kalau di lokasi ground sini jarang ada pohon yang udah jadi ya. Kita menceritakan proses pembentukannya itu ada di area sini ya. Ini juga size yang nanti kedepannya akan big size ya. Ini perbandingan tangan saya sama pohon ya. Ini mungkin sebentar lagi juga kita akan lakukan cutting. Kayaknya nggak lama lagi nih.
Nah, di sini ada juga Ficus microcarpa yang disambung ke elegan ya. Udah berhasil. Oke, kalau ini Ficus microcarpa yang proses bahan ya, tapi udah disambung sama elegan. Jadi ini hampir seluruh cabangnya udah selesai, udah nggak terlihat lagi sambungannya. Jadi mudah-mudahan tumbuh subur dan sehat untuk dalam kondisi ini mahkota pembesaran. Jadi umur tempelan ini 1 tahun udah nyatu ya, jadi udah lebih aman untuk yang Ficus microcarpa. Yuk kita kembali ke pohon yang tadi. Oke, sahabat Bonki Galeri, rampung maintenance ke pohon yang ini. Kenapa kita lebih fokus ke pohon yang ini? Karena emang waktu potong dan bisa menceritakan sejarah pohon ini ya. Jadi pohon ini dulu, tadi sempat saya ceritakan tahun 2016 kita tanam dari cangkok angin, cabang 5, ini ada tempelan. Jadi tempelan ini udah nyatu ke pohon utama. Terus ada beberapa tempelan juga yang kita lakukan cutting, ternyata nggak tumbuh tunasnya. Jadi asiknya Ficus microcarpa itu bisa tempel ya. Kalau untuk posisi sekarang, ini udah rampung, tinggal tunggu mata tunas yang udah mungkin 1 bulan 2 bulan udah bisa kita lakukan pengawatan, kita cek kembali informasi yang dari sini nanti kita cek kalau mata tunasnya udah oke, kita lakukan pengawatan ya. Terus ini bagian media dan akar kan nggak kita ganggu. Kenapa dia bisa 1 bulan 2 bulan? Karena nggak ganggu bagian bawah ya. Bagian atas semua kita ganggu. Jadi mudah-mudahan mata tunasnya itu akan terubus ya. Oke, sahabat Bonki Galeri, karena waktu udah gelap ya, mungkin udah berasa di pencahayaan kamera. Mudah-mudahan maintenance kita pada pohon ini atau video yang kita persembahkan hari ini menjadi inspirasi buat sahabat Bonki Galeri, mendapatkan tips ya. Tadi beberapa tips yang udah saya sampaikan. Nih medianya kalau akar udah jadi itu sekam bakar sama nih saya spill Dekastar ala kampung kita. Kotoran sapi, karena sapinya ada makan, kotorannya kita manfaatkan buat pupuk kandang ya. Jadi ini emang udah lama ya, jadi udah nggak bau lagi, udah menjadi tanah, jadi kondisinya memang subur banget nih. Kalau untuk seluruh pohon yang di sini, atau kemarin kan sempat ada yang nanya tuh, media anting putri itu apa kok bisa subur-subur banget. Jadi kami sih kalau untuk ground menghemat biaya itu menggunakan kohe atau kotoran hewan yang kita lakukan fermentasi dalam waktu yang lama ya. Terus dia emang nggak kena hujan dan matahari, dia memang diendap dalam kondisi di bawah atap ya, terlihat di samping kita tadi. Terjawab ya kenapa pohon kita subur-subur. Jadi kohe itu menghemat dan bagian utamanya itu ada di situ ya. Media itu yang menjadi pertumbuhan subur dan cepat prosesnya. Dan hampir rata-rata pohon di sini 80% atau 70%-nya full kohe, pengganti media pasir malang atau tanah. Dicampur skam ya. Mungkin itu aja ya dari kita. Semoga membantu. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.